Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini kita bertemu dengan Pak Bani untuk kelas 10. Nah, untuk anak-anakku yang saya banggakan, anak-anakku yang saya cintai, untuk kelas 1 ini nanti untuk pelajaran bahasa Indonesia di semester 1, kalian akan bersama dengan Pak Bani. Nanti kita akan mengulas apa sih materi yang akan kita pelajari di semester 1 dan semester 2 pada tahun ini. Nah, untuk pertemuan pertama, izinkan Pak Bani memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sakbani, kemudian alamat saya adalah di Tempel Sari, Sampetan, Boyolali. Jadi bagi adik-adik nanti yang punya kesempatan atau berkesempatan bermain ke rumah, silahkan bermain, atau mungkin dari teman-teman di antara kalian ada yang berasal dari sana. Kemudian pendidikan Pak Bani, yaitu Pak Bani lulus S1 FKIP UNS Bahasa Indonesia. Jadi nanti di sini saya akan mengajar kalian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di semester 1 ini nanti kita akan mempelajari apa saja sih di mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, nanti kalian akan kami ajak untuk mengulang kembali, yaitu mengenai laporan hasil observasi. Mungkin materi ini sudah tidak asing di kalian, bahwa di SMP juga pernah disinggung tentang observasi. Nah, nanti di SMK ini nanti kalian akan lebih ditekankan kembali bagaimana membuat laporan yang baik, bagaimana melakukan observasi, kemudian observasi itu bentuknya seperti apa. Jadi konsepnya nanti kita akan melakukan penelitian sederhana, cara-cara untuk mendapatkan data, kemudian melaporkan, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti untuk materi ini, setidaknya laporan hasil observasi ini kalian nanti bisa membuat sebuah laporan, entah nanti konsepnya secara kelompok ataupun individu. Jadi nanti kita lihat situasi dan kondisi. Yang jelas nanti di laporan hasil observasi kalian harus bisa membuat sebuah laporan. Kemudian yang kedua, setelah materi yang tadi kita selesaikan, maka kita akan belajar tentang eksposisi. Eksposisi itu apa sih? Eksposisi yaitu bagaimana nanti kalian memberikan sebuah gambaran pendapat, kemudian argumen-argumen yang disertai dengan alasan-alasan yang logis. Jadi ketika nanti kalian berargumen, berpendapat, kalian juga harus menyertakan data dan faktanya. Jadi bagaimana berargumen yang kuat disertai dengan data dan fakta, itu nanti akan kita ulas di sana juga. Nah, konsepnya di materi eksposisi ini nanti kalian akan Pak Bani ajak mengulas materinya terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan analisis teks eksposisi yang ada di koran atau di media massa. Kemudian nanti kalian analisis pendapatnya seperti apa, kemudian solusi yang ditawarkan dari teks itu apa. Nah, setelah materi ini nanti di semester 1 kita juga akan mempelajari teks anekdot. Anekdot itu apa? Anekdot itu adalah teks yang mengisahkan atau menceritakan segala sesuatu yang berfungsi sebagai sindiran. Di sana nanti lebih mengedepankan tingkat humoritasnya atau humorisnya, atau sederhananya lucu. Jadi teks ini nanti ketika kalian membaca, ini adalah teks yang menyindir tapi dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan gaya yang lucu, sehingga orang yang disindir idealnya tidak sakit hati. Nah, kalau kalian mungkin di luar sering mendengar istilah meme atau gambar-gambar untuk sindiran, sebenarnya konsepnya hampir sama, hanya saja kalau anekdot nanti kita bentuknya dalam bentuk teks atau naskah. Nah, ini ada sebuah gambar yang menunjukkan ada sesuatu yang tidak wajar, bagaimana orang kaya justru disuapi oleh orang yang miskin. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk sindiran. Nah, nanti konsepnya lebih jelas akan kita pelajari di sana. Harapannya setelah mempelajari materi ini, kalian nanti bisa membuat satu teks yang lucu, satu teks yang berupa sindiran namun tetap mengedepankan etika-etika dalam membuat sindiran. Berikutnya yang terakhir di semester 1, nanti kalian akan mempelajari cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini nanti sangat luas. Ini contoh saja cerita rakyat yang
ada di gambar itu adalah Lutung Kasarung dan Purbasari. Kalian boleh mengembangkan berbagai cerita rakyat karena di SMK kita ini berasal dari berbagai pelosok, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, kemudian kita juga punya murid dari Bali. Kalian nanti boleh mengembangkan cerita rakyat dari daerah masing-masing. Misalnya nanti yang dari Salatiga, dari Semarang, dari Jakarta, itu bisa mengembangkan cerita-cerita rakyat yang ada di sana. Nah, konsepnya kalau ini nanti kalian tidak saya minta untuk membuat cerita rakyat, tidak, tetapi setidaknya kalian nanti bisa mengulas cerita rakyat yang ada di daerah kalian, bisa dianalisis mengenai unsur-unsurnya, kemudian amanatnya seperti apa. Itu mengenai cerita rakyat di semester 1. Semester 1 materinya hanya sampai situ, kemudian kita lanjut ke semester 2. Di semester 2 nanti kita akan berbicara mengenai teks negosiasi. Negosiasi itu apa? Negosiasi adalah cara-cara seseorang meyakinkan orang lain untuk mencapai kesepakatan. Misalnya, ada sebuah permasalahan. Ambil simpelnya seperti ini. Kalian menemui masalah di jalan dengan orang lain. Mungkin tidak sengaja menyerempet orang lain di jalan sehingga motor orang lain tersebut lecet. Nah, orang tersebut minta ganti rugi, tapi ternyata ganti ruginya mintanya lebih dari apa yang terjadi. Harusnya mungkin ganti ruginya hanya 100.000, mereka memintanya 500.000. Mungkin dengan nada yang kesal dan lain sebagainya. Nah, disinilah terjadi percakapan antara dua orang tawar-menawar untuk menyetujui atau mencapai kesepakatan. Kesepakatan apa yang akan diperoleh dari percakapan itu. Mungkin si A menurunkan harganya atau menurunkan dendanya, kemudian si B menaikkan dan lain sebagainya. Nah, ini percakapan. Negosiasi terjadi juga dalam perdagangan. Bagaimana nanti dalam konsep tawar-menawar sebuah barang, kalian sering bernegosiasi misalnya untuk membeli HP dengan harga yang murah tetapi kualitas tinggi, kalian bisa melakukan negosiasi, tapi tidak berlaku untuk di toko ya. Untuk negosiasi ini biasanya tawar-menawar itu terjadi di pasar atau antara orang dengan orang. Setelah itu kita akan mempelajari debat. Debat itu apa? Debat itu adalah memperkuat argumen kita, menyampaikan argumen kita. Nanti di sana ada yang namanya tim pro. Pro itu setuju dengan pernyataan, kemudian kontra itu tidak setuju dengan pernyataan. Nah, di dalam debat ini nanti kalian idealnya bisa menyampaikan argumen-argumen kalian mengenai sebuah pernyataan atau kasus yang terjadi. Misalnya ada sebuah kasus di negara kita, ada misalnya fenomena seperti ini, sinetron misalnya. Ada seorang yang berpendapat bahwa sinetron itu merusak akhlak para remaja. Kalian bisa menanggapi ini dari pro dan kontra. Pro-nya kalian setuju bahwa sinetron merusak generasi muda. Kontranya kalian tidak setuju, sinetron itu tidak merusak tapi menghibur dan lain sebagainya. Inilah bagaimana nanti kalian berdebat terhadap sebuah masalah yang nanti intinya akan dicari solusinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari biografi. Biografi itu apa? Biografi itu adalah catatan riwayat kehidupan seseorang. Nah, ini misalnya ada biografi Raden Ajeng Kartini. Kalian bisa membuat biografinya mulai sejak lahir, kemudian dia dilahirkan di mana, ayahnya siapa, kemudian setelah itu masa remajanya bagaimana, hobinya apa, kemudian sampai nanti dia meninggalnya. Karir-karir pentingnya juga kalian uraikan di sana. Misalnya kalian menceritakan I.R. Soekarno, boleh biografi. Atau yang sederhana, kalau kalian punya tokoh idola, misalnya bagi teman-teman yang cowok menyukai pemain sepak bola, misalnya Cristiano Ronaldo, kalian bisa membuat biografi Cristiano Ronaldo. Nah, selain biografi, nanti materi yang hampir sama dengan ini yaitu autobiografi. Autobiografi itu apa? Kalau biografi itu catatan riwayat kehidupan seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Kalau autobiografi itu adalah catatan riwayat kehidupan kita sendiri. Jadi kita menulis
diri kita sendiri. Jadi nanti yang membedakan adalah sudut pandangnya. Kalau biografi itu sudut pandang orang ketiga, dia menceritakan orang lain, misalnya si A, si B, si C, dan seterusnya. Tapi kalau autobiografi itu menceritakan aku, saya, misalnya saya lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 12 Januari 2003 misalnya. Nah, seperti itu yang disebut dengan autobiografi. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang puisi. Ini adalah materi terakhir di semester 2. Sebelum kenaikan kelas, nanti kalian akan Pak Bani ajak untuk menikmati sebuah puisi. Nanti kita tunggu apakah sudah masuk atau belum, atau kondisinya seperti apa. Kita nanti cari beberapa referensi atau beberapa cara untuk mengajarkan materi ini. Nah, di materi puisi ini idealnya kalian nanti bisa melakukan dua hal. Yang pertama, kalian bisa membacakan puisi. Yang kedua, kalian bisa menuliskan puisi. Kalau membacakan mungkin sederhana, kalian cukup mengambil karya orang lain kemudian membacakan. Tapi kalau menulis, kalian harus membuat karya sendiri. Puisi itu sederhana, kalian tidak perlu nanti memilih puisi yang terlalu rumit. Nah, itu untuk materi di semester 1 dan semester 2. Kemudian di sela-sela itu juga nanti akan ada materi literasi. Materi literasi itu sifatnya adalah suplemen atau tambahan. Artinya kalian juga kami harapkan minimal nanti selama 1 semester itu membaca 1 buku. Buku apa saja? Boleh buku sastra, buku cerita, buku bacaan yang umum, buku tips, dan lain sebagainya. Buku apapun boleh kalian baca. Nanti kalian buat laporannya, 1 semester 1 buku. Kemudian nanti semester 2 1 buku lagi. Jadi selama 1 tahun itu idealnya nanti adik-adik harus membaca 2 buku. Bentuknya nanti bebas, bukunya bebas, laporannya bentuknya nanti akan kami sampaikan. Yang jelas kalian nanti harus mempersiapkan diri. Nah, itu anak-anakku yang saya banggakan untuk materi di kelas 1 ini. Lah, untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan terlebih dahulu. Selamat belajar. Oh ya, jangan lupa pesan dari Pak Bani, setelah ini nanti kalian bisa mencari buku atau meminjam buku-buku di perpustakaan, termasuk buku paket yang kalian gunakan serta buku-buku untuk menunjang literasi. Terima kasih, selamat belajar. Semoga sehat selalu. Pak Bani akhiri.